Muslimat Tunani, Semboto Bangun Sleman. Berbicara tentang komitmen kebangsaan, pasangan mulia memastikan pembangunan periode ke depan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai inklusif, non-diskriminatif, partisipatif, kolaboratif, di dalam nilai filosofi dan spirit bio golong gilik saiyek saeko kakti. Pasangan mulia menyadari Sleman adalah miniatur Indonesia yang majemuk dan heterogen. Maka spirit kebangsaan dengan cita-cita menghadirkan Indonesia maju dari Sleman adalah cita-cita pasangan mulia. Kami Paslon Mulia fokus pada kesejahteraan di unit komunitas terkecil, yaitu dusun yang jumlahnya ada 1.212 dusun. Alhamdulillah selama hampir 5 tahun saya sudah kelilingi 1.212 dusun yang ada di Kabupaten Sleman. Tagline kami, bangun dusun nganti wangun. Beberapa program unggulan kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman ke depan antara lain layanan kesehatan yang mudah, murah, dan kualitas, kemudian desa berdaya, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan infrastruktur dusun yang mantap, rintisan usaha milik dusun, kemudian UMKM dan produk lokal berdaulat. Maksudnya akses modal yang lebih mudah, murah, merata bagi UMKM. Wong Sleman dijamin gampang berusaha. Kemudian pemberian sertifikasi produk termasuk sertifikasi halal dan berkode sebagai jaminan keamanan produk bagi pelaku usaha di Sleman. Afirmasi produk lokal di gerai-gerai usaha, minimarket, supermarket, hotel, dan mal yang ada di Sleman. Kemudian insentif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan melalui pembebasan PPB lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dan beasiswa bagi anak petani berprestasi hingga sarjana. Terakhir, cakrukpreneur di setiap desa melalui inkubasi wirausaha muda di tingkat dusun. Kami ingin menyiapkan generasi emas Sleman yang religius, berkarakter, dan maju. Maksudnya generasi itu adalah generasi muda Sleman, mengingat kita nanti akan mendapatkan bonus demografi antara 15 sampai 20 tahun lagi. Kata kuncinya menjadikan tempat ibadah itu sebagai pusat pendidikan generasi emas. Bentuk kegiatannya bisa insentif bagi guru atau pendidik di rumah ibadah, itu unsur inputannya. Kemudian tempat ibadahnya sendiri, kalau belum punya izin maka kita akan fasilitasi, karena banyak juga tempat-tempat ibadah yang belum punya izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga akan fasilitasi kegiatan dan infrastruktur rumah ibadah itu, dan kami juga akan memberikan insentif bagi guru atau pendidik di rumah ibadah, di masjid, di gereja, di vihara, dan di tempat-tempat ibadah yang lain. Kemudian kami akan membangun dusun sampai wangun, misalnya kami sebut desa berdaya, mandiri, dan sejahtera, yaitu kami akan menguatkan badan usaha milik desa yang sekarang ini dari 86 desa belum semuanya mempunyai BUMDes yang kuat, sehingga tentu kami akan membangun koneksitas dan kolaborasi antar desa maupun dengan swasta mulai dari pedusunan. Yang kedua, tentang melawan korupsi. Ketika kita menjadi pimpinan, diniatkan untuk beribadah, karena semata-mata kita dilahirkan dunia itu untuk beribadah. Ada aturan mulai dari perundang-undangan sampai ke peraturan bupati yang paling rendah di tingkat kabupaten, kita ikuti semua sesuai dengan aturan yang di atasnya. Siapapun kita tentu tidak akan korupsi. Kemudian fungsi manajemen harus dijalankan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian controlling, dan pembinaan. Ketika menjalankan pengawasan tentu tidak mencari siapa yang salah, tetapi meluruskan yang tidak benar. Kalau kita bersepakat bahwa kita akan menjalankan tugas pokok fungsi sesuai dengan yang diatur, maka insya Allah masyarakat berhak mengontrol dan berkewajiban untuk mengontrol. Kemudian yang ketiga, tentang kampanye melawan COVID-19.
Setiap orang berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Ketika jagalah dirimu, kujaga diriku, maka aku dan kamu aman COVID. Setiap kita mengucapkan bersatunya kata dan perbuatan, insya Allah kita akan terbebas dari COVID. Kepemimpinan wanita itu sah-sah saja. Setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Demikian juga menurut agama apa saja, perempuan atau laki-laki mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Alhamdulillah, kebetulan saya wakil bupati 5 tahun kemarin. Saya berpengalaman menjadi pembina FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah, selama kepemimpinan kami hampir zero sara. Ketika terjadi bentrokan sosial yang juga kadang-kadang diwarnai agama, kami selesaikan dengan baik, sehingga kesepakatan kita, siapapun kita, dimanapun kita, selama itu di bumi Sleman, maka agamanya apapun kita, maka kita akan menjunjung tinggi langitnya Sleman. Kami saling bertoleransi, kami saling menjaga. Saya bersama dengan paguyuban gereja-gereja Kristen se-Sleman, operasi pasar, membagi masker, kemudian tentang guru honorer. Guru itu mendidik masyarakat, honornya kadang-kadang tidak sesuai, sehingga kami berkomitmen akan meningkatkan take home pay dari guru. Kemudian jaminan dan perlindungan beribadah, ada aturan mulai dari Pancasila, Undang-Undang UUD 45 dan seterusnya yang menjamin bebasnya kita memeluk agama di Indonesia ini. Di pemerintah Kabupaten Sleman ada FKUB yang kita memberikan anggaran dan lain sebagainya supaya terjaga toleransi beragama di Kabupaten Sleman. Yang pertama mengenai pengamalan Pancasila di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik. Artinya begini, masyarakat yang Sleman, baik itu masyarakat asli Sleman maupun pendatang, itu merupakan masyarakat yang mempunyai pendidikan yang cukup dan pengalaman cukup, dan juga masyarakat yang cenderung untuk bisa guyup, rukun, ayem, tentrem, hidup bersama, sehingga kebersamaan akan terjadi. Walaupun mungkin keragaman di Sleman itu semakin hari semakin bertambah karena mungkin penduduk yang bertambah, baik dari pertambahan penduduk akibat kelahiran maupun akibat dari pendatang. Tapi tentu pendatang di Sleman pun ada kelebihannya. Ini merupakan yang kami garis bawahi, yaitu pendatang di Sleman itu orang yang bahasa Jawanya mempunyai karep. Mempunyai karep itu artinya orang yang datang di Sleman itu orang yang berkualitas, jadi tidak asal datang. Sehingga untuk pengamalan Pancasila insya Allah itu akan semakin lancar karena setiap orang di Sleman itu mempunyai kehendak yang baik, kehendak yang betul-betul mulia, kehendak yang betul-betul ingin maju. Sehingga pemimpin di Sleman itu insya Allah untuk memanage tidak begitu kesulitan, karena orang yang berada di Sleman, baik pendatang maupun penghuni di Sleman, itu bisa membaur, menyatu, dan mempunyai pengalaman untuk bersatu, sehingga tidak mengkhawatirkan, dan tinggal kita menjaga. Kemudian kondisi ideal yang akan dijangkau di Kabupaten Sleman itu kondisi idealnya tentu menjadi masyarakat yang betul-betul sembada sesuai dengan semangat dari para pendahulu Sleman. Jadi sembada artinya kita betul-betul masyarakat yang betul-betul bisa mandiri lahir batin, tidak hanya masyarakat lahir saja yang maju, tapi batinnya juga maju, sehingga menjadi masyarakat yang betul-betul masyarakat Sleman yang sepenuh hati baik jiwa maupun raga, sehingga kita tidak akan menjadi masyarakat yang kemudian bercerai-berai, tapi tekanannya pada kegotong royongan, guyup, rukun, maju bersama, seperti itu. Karena saya juga sudah mempunyai pengalaman menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman selama 1 periode, dan di lembaga negara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DIY, dan tentu saja sekarang juga di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DIY. Itu merupakan pengalaman yang mungkin nantinya bisa menjadi bekal saya untuk memimpin Sleman jika nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Sleman. Membuat Sleman maju, mandiri, dan berkepribadian, bermartabat. Kita mulai dari membangun dusun nganti wangun.